Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Amma nau'u salisu, adapun macam yang ketiga, allazi zadahul ba'du, yang telah menambahkan akan dia oleh sebagian ulama muhaddis, ya, menambahkan tentang macam akan dia akan macam, ya, bagian hadis tadlis, ya. Yang udah kita kaji kemarin, ya, yang pertama tadlis isnad, yang kedua tadlis suyukh, ya. Ada ulama bagi dua, ada juga yang bagi tiga. Nah, ini yang ketiga nih. Wa huwa riwayatur rawi an syaikhihi, bahwa tadlis taswiyah, itu namanya tadlis taswiyah. Wa huwa riwayatur rawi an syaikhihi summa isqatu rawin dha'ifin baina siqataini laqiya ahaduhuma al-akhara, yaitu riwayat seorang perawi an syaikhihi, dari gurunya. Jadi dia ngeriwayatin dari gurunya, ya, summa isqatu rawin dha'ifin, kemudian menggugurkan seorang perawi yang lemah, ya. Baina siqatain, di antara dua perawi yang kuat, yang terpercaya, di antara dua perawi yang terpercaya, ya, dia apit gitu. Kan yang tengah nih karena dia anggap kurang, ya, kurang hebat, jadi digugurin biar terkesan hadisnya hebat. Ya, ini perbuatan gak bagus nih, kelatan, ya, kelatan jeleknya. Aturan bagus, hadisnya jadi jelek, jadi lemah hadisnya nih. Nah, yang berbuat ini namanya mudallis, ya, perbuatannya tadlis, ya. Laqiya ahaduhumal akhara, yang bertemu oleh salah satu dari keduanya akan yang lain. Qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi, wa suratuhu, gambarannya adalah ayyarwi hadisan, dia meriwayatkan akan hadis an syaikhin siqatin, dari syekh yang siqat. Wa dzalika siqatu yarwihi an dha'ifin an siqatin, dan demikian itu seorang yang siqat, ya, gurunya umpama, meriwayatkan dia akan hadis dari seorang yang lemah, an siqatin, daripada, ya, yang terpercaya. Jadi gurunya siqat, di atas gurunya, ya, di atas gurunya lemah, di atasnya lagi siqat. Yang lemah digugurin sama dia, biar kesan hadisnya cakep, ya, gitu. Wa ya'til mudallisul ladzi sami'al hadisa minas siqatil awwali, maka datanglah seorang mudallis yang dia mendengar akan hadis dari seorang terpercaya yang pertama. Fayuskitu dha'ifa, lalu ia gugurkan akan yang lemah, allazi fi sanadi,
yang ada pada sanad itu. Wa ja'al haditsa an syekhi thiqati an syekhi tsani bilafzin muhtamilin. Dan ia jadikan akan hadis itu dari gurunya yang terpercaya dari yang terpercaya yang kedua. Ya, jadi yang di tengah dia hilangin dengan lafaz yang muhtamil. Jadi ini ya perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau dalam mustalahul hadis, dalam periwayatan hadis mesti jujur apa adanya aja. Fa yastawil isnadu kulluhu siqatun, ya. Maka sama oleh isnad seluruhnya, yaitu siqat. Ya. Jadi kesannya begitu jadinya. Jadi semuanya siqat. Padahal ada yang cacat, dibuang. Misal tadlis taswiyati, misal tadlis taswiyah misalnya. Ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim fi Kitabil Ilal. Itulah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Ilal. Sami'tu abi, aku telah mendengar bapakku. Wa dzakarul hadis, dan ia menyebutkan, bapaknya menyebutkan akan hadis allazi rawahu Ishaq bin Rahuwai, yang ya telah diriwayatkan hadis itu oleh Ishaq bin Rahuwai an Baqiyah, dari Baqiyah, ya dari Baqiyah. Ini Baqiyah nama orang nih, Baqiyah bin Walid, ya. Seorang perawi hadis tapi seorang mudalis. Seorang mudalis maksudnya apa? Suka begini, suka mentadliskan hadis. Ya. Jadi itu kelihatannya kapan tuh beliau mentadliskan hadisnya? Setelah udah berlalu masanya. Udah berlalu masa, orang udah meninggal, dinilai sama orang. Makanya kita jangan suka berbuat jelek. Sekarang enggak ketahuan. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia akan terkuak, akan terbuka. Jangan, ya. Allah tidak akan melindungi orang-orang yang zalim. Ya, jadi ia riwayatnya dari Baqiyah. Qala, berkata ia, haddatsani Baqiyatu haddatsani Abu Wahb bin Al-Asadi an-Nafi' ibni Umar haditsa la tahmadu hamida yahmadu la tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yihi. Ya, dari Baqiyah, berkata Baqiyah berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Baqiyah, telah bercerita kepadaku oleh Abu Wahab Al-Asadi dari Nafi' dari Ibni Umar. Janganlah kamu memuji Islamnya seseorang sehingga kamu tahu bagus pendapatnya. Jangan buru-buru puji itu orang sehingga kamu tahu pendapatnya. Jangan mentang-mentang dia profesor, doktor, kita langsung puji aja, enggak taunya liberal. Jadi lihat pendapatnya benar apa kagak. Kalau benar, ya ihtiraman wa ta'ziman, ya. Dan kalau kagak benar, aduh ya Allah, dibilang sholat kagak wajib, wah ini dah sesat menyesatkan pemikirannya. Maka oleh karenanya Nabi mengatakan la ta'madu islamal mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'i. Jangan kamu puji Islam seseorang. Jadi keislaman seseorang itu jangan kamu puji dulu. Oh, bagus sampai kamu tahu bagus pendapatnya. Jadi kalau enggak bagus tinggalkan, sekalipun titelnya sampai profesor, ya, doktor, MMM, ya, apalagi itu macam-macam dah pokoknya dah, ya. Jangan diikutin, jangan bilang bagus, enggak. Nah, nyimpang gitu, ya.
Faqala Abu Hatimin, hadzal haditsu lahu amrun qalla man yafhamu. Ini hadis baginya mempunyai perkara yang sedikit orang memahaminya. Rawa hadzal haditsa Ubaidullah ibnu Amrin an Ishaq bin Abi Farwata an Nabi'in an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis meriwayatkan akan ini hadis oleh Ubaidullah bin Amr dari Ishaq bin Abi Farwa dari Nabi, dari Ibni Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ubaidullah ibnu Amrin, Ubaidullah bin Amr kunyanya adalah Abu Wahbin. Ubaidullah bin Amr kunyanya Abu Wahbin. Jadi kalau di Arab tuh kunyah tuh biasa itu ya. Di Indonesia enggak biasa ya. Wahwa Asadiun, dia adalah Bani Asad. Fakannahu Baqiyatu, lalu Baqiyah mengkunyakan dia Abu Wahab. Wa nasabahu, dan ia nisbatkan akan dia ila Bani Asad, kepada Bani Asad. Kaila yaftun lahu, supaya supaya ia tidak mengerti, supaya ia tidak menyadari. Atau juga kaila yuftan ya. Kaila yuftan, supaya tidak disadari. Hatta iza turika Ishaq bin Abi Farwata ya. Sehingga apabila ditinggalkan Ishaq bin Abi Farwah minal wasati ya, dari tengah, la yahtadi lahu, maka tidak dapat petunjuk baginya. Ya. Kalau berkata ia, wa kana baqiyatu min af'alin nasi lihaza, dan adalah baqiyah di antara min af'ulin nasi lihaza, di antara manusia yang berbuat bagi ini, mentadliskan ya. Fatadlisul isnadi, maka tadlis isnad, wahwa, dia itu adalah aksar, lebih banyak, ayus kita rawi syekhahu, seorang syekh menggugurkan gurunya, seorang rawi menggugurkan akan gurunya ya. Wa yuhadditsu, dan dia mentahdiskan an syekhi dari guru-gurunya, bi an dengan an atau dengan an. Ya, ini kan apa namanya gitu ya, gurunya digugurin, dia langsung ke gurunya dan dia satu masa. Wa tadrisu syuyukh yastadrisu bi ayasifa syekhahu, dengan bahwa ia mensifatkan gurunya, bima la yatamayyazu bi, dengan sesuatu sifat yang tidak kebeda dengan dia. Maksudnya bisifatin la ya yu'rafu biha haqqan lahu annahu fulanun, dengan satu sifat yang tidak dikenal dengannya ya, pada haknya, bahwasanya dia itu adalah pada sebenarnya, bahwasanya dia itu si fulan. Saru jadinya. Ini ulama tahu nih. Ini dapat lihat. Sebab waktu itu belum ada ilmu mustalahul hadis. Jadi sembarangin aja. Wa tadlisu taswiyah, dan tadlis taswiyah, yakni ayus kita rawi syekh wa syekhi, seorang rawi menggugurkan guru daripada gurunya ya, yang tidak sikot. Wa ja'alahu, dan dia menjadikan dia an syekhi, dari gurunya ya, an syekhi salisi, daripada syekh yang ketiga.
Jadi dia gugurkan ya yang tengah yang kagak sikot. Jadi biar terkesan hadis itu hadis yang bagus. Wallahu a'lam bishawab.